LDK dimulai dengan memperkenalkan kita pada Kageyama Shusei, seorang remaja laki-laki yang sangat populer di sekolahnya. Meskipun banyak gadis mengaguminya dan ingin menjadi pacarnya, Shusei tidak terlalu peduli pada mereka. Salah satu gadis yang menyukai Shusei adalah Mu. Namun tidak seperti gadis-gadis lain yang hanya bisa berteriak histeris ketika Shusei muncul. Mu berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shusei. Dia bahkan telah menceritakan rencananya kepada sahabatnya, Aoji, yang mendukungnya sepenuh hati. Namun sayangnya, ketika Mu menyatakan perasaannya kepada Shusei di depan para siswa, Shusei dengan dingin menolaknya. Dia jelas sangat malu dengan penolakan itu. Dan para siswa menertawakannya alih-alih menghiburnya. Marah melihat temannya dipermalukan, Aoji menghampiri Shusei dan memarahinya. Tetapi alih-alih meminta maaf, Shusei malah menggodanya karena dia pikir Aoji juga ingin menyatakan perasaannya kepadanya. Aoji semakin marah dengan tuduhan yang tidak berdasar itu. Secara refleks dia menendang Shusei, menyebabkan Shusei jatuh dari tangga dan kakinya terkilir. Akibatnya, dia harus menggendongnya pulang. Dia merasa bersalah karena telah menyakitinya. Namun, yang mengejutkannya, ternyata Shusei tinggal di gedung apartemen yang sama dengan Aoyi. Tidak hanya itu, kamar mereka bahkan berhadapan. Dia baru mengetahui hal ini karena Shusei baru saja pindah ke sana belum lama. Setelah mengantarnya ke kamarnya, Shusei meminta Aoyi untuk membuatkan makanan untuknya, dengan mengatakan bahwa kakinya masih sakit karena berjalan. Jadi, karena tidak ada pilihan lain, dia dengan enggan menurut. Saat Aoyi baru mulai memasak, Shusei mendekatinya dari belakang, membuatnya terkejut. Perilakunya menyebabkan Aoyi kehilangan fokus, sehingga dia menuangkan terlalu banyak minyak soca ke dalam makanan yang sedang dimasaknya. Tak perlu dikatakan, itu menyulut api yang menjulang dari wajan, mengaktifkan detektor kebakaran. Dan tidak lama kemudian air mulai mengalir deras, membuat kamar Shusei basah kuyup. Akibatnya, Shusei harus pindah kamar sementara kamarnya diperbaiki. Tetapi karena saat ini tidak ada kamar kosong, Aoji terpaksa membiarkannya tinggal di kamarnya untuk sementara waktu. Namun, dia merasa sedikit bertanggung jawab atas kejadian itu. Meskipun demikian, dia sebenarnya sangat kesal padanya, terutama karena dia bersikap begitu santai ketika berada di kamarnya. Dia bahkan hanya mengenakan pakaian dalam ketika selesai mandi. Keesokan harinya di sekolah, Ahyi mendengar tentang sepasang siswa yang diam-diam tinggal di bawah satu atap telah dikeluarkan dari sekolah. Berita itu membuatnya takut, jadi dia mencoba menghindari Juse di sekolah. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka tinggal bersama dan meminimalkan kontak satu sama lain, akan meminimalkan risiko orang lain mengetahui situasi mereka. Tetapi rencana itu langsung hancur setelah Aoji bertemu Shusei di lorong sekolah. Dia bahkan memberikan kunci kamar yang ditinggalkannya tepat di depan teman-temannya, termasuk Mu. Panik, Aoji segera menariknya menjauh dari teman-temannya, sebelum mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka tinggal bersama. Biarkan itu tetap menjadi rahasia mereka. Mu sedikit cemburu ketika melihat Aoji dan Shusei bersikap mesra. Dan terlebih lagi, mengapa Shusei membawa kunci kamar Aoji? Setelah memberitahu Shusei, Aoji kembali ke Mu dan yang lainnya, memberitahu mereka bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan kunci kamarnya, dan kemudian dia menemukannya untuk mengembalikan kunci itu kepadanya, hanya itu. Namun tentu saja, Mu tidak sepenuhnya percaya penjelasan itu. Sepulang sekolah, Aoji menempelkan peraturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Shusei di dinding kamar. Tetapi tepat setelah dia selesai mengerjakannya, Shusei pulang bersama seorang teman, Sato, memaksa Aoji untuk bersembunyi. Sato memperhatikan bahwa Aoji bersembunyi di bawah selimut, tetapi dia sengaja duduk di atasnya dan menggelitik kakinya. Jelas, itu membuat Aoji marah. Jadi dia bangun dari bawah selimut ketika mendapat kesempatan, berniat untuk meninggalkan kamar sementara Sato berada di balkon. Sato menyadari kehadiran Aoji, tetapi untungnya, dia percaya ketika Aoji mengaku sebagai tetangga Shusei. Keesokan harinya, pemilik rumah mengundang Aoji dan Shusei untuk menghadiri pesta barbeque yang akan diadakan minggu depan. Dia mengizinkan mereka untuk mengundang teman-teman mereka jika mereka mau. Mendengar itu, Aoji berencana untuk mengajak Mu. Kebetulan, beberapa saat kemudian, Mu datang ke apartemen. Meskipun, dia datang pada waktu yang salah karena Aoji sedang berdiri di samping Shusei. Mu tercengang melihat mereka berdua bersama, dan Aoji dengan panik mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Seminggu telah berlalu sejak itu, dan mereka sekarang menghadiri pesta barbeque. Shusei membawa saudara laki-lakinya, Soju, dan Sato, sementara Aoji membawa Mu bersamanya. Di sini, Aoji berencana untuk memberitahu Mu kebenaran tentang Shusei. Tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, perhatian mereka tertuju pada seorang wanita yang tiba-tiba menghampiri mereka semua. Ternyata, dia adalah Satsuki, teman masa kecil dan mantan pacar Shusei. Suasana pun menjadi canggung, terutama karena dia bersikap dingin kepada Aoi. Terlepas dari itu, Aoi dan Mu lebih mengenal Sato di pesta dan bahkan bertingkah seperti teman dekat ketika pesta berakhir di sore hari. Tapi kemudian, Satsuki mendekati Aoi saat dia sendirian memasukkan barang-barang ke dalam mobil.
Dia memperhatikan bahwa Aoi dekat dengan Shusei dan tidak menyukainya. Jadi, dia memperingatkan Aoi untuk tidak jatuh cinta padanya karena itu hanya akan membuang waktunya. Seberapapun dia mencoba, Shusei hanya akan mencintai Satsuki. Sebagai tanggapan, Aoi mengatakan kepada Satsuki bahwa dia tidak memiliki perasaan untuk Shusei. Karena itu, Satsuki tidak perlu khawatir. Tetapi, seolah tidak mempercayai kata-katanya, Satsuki hanya menatapnya dengan tatapan menghina sebelum pergi. Beberapa hari kemudian, pemilik rumah yang baik hati memberi Aoi 2 tiket taman hiburan, yang segera berencana untuk mengajakmu bersamanya. Tapi tiba-tiba, Shusei merebut tiket dari tangannya, mengatakan bahwa dia akan menemaninya ke taman hiburan. Sepulang sekolah, Ahye terlihat menunggu Shusei di taman hiburan, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menolaknya meskipun dia membencinya. Dan seperti yang sudah diduga, beberapa saat kemudian dia datang dan mengajaknya mencoba beberapa wahana di taman hiburan. Namun tanpa diduga, dia sangat menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Shusei. Setelah bermain, mereka memilih untuk bersantai di kafe tempat Ahye melihat poster festival kembang api yang akan diadakan minggu depan. Dia ingin pergi ke acara tersebut. Terlebih lagi, konon pasangan yang berciuman saat 7 kembang api dinyalakan akan diberkati. Sayangnya, dia masih belum punya pria yang bisa dia ajak ke sana, apalagi pacar. Mendengar itu, Shusei menawarkan untuk pergi bersamanya ke festival, karena menurutnya itu akan menarik. Keesokan harinya, Aoji akhirnya memutuskan untuk memberitahu Mu tentang perasaannya terhadap Shusei. Dia meminta maaf kepadamu karena, meskipun awalnya dia membencinya, dia sekarang telah jatuh cinta padanya. Dia tahu Mu menyukainya lebih dulu, dan dia tahu pengakuannya akan menyakitinya. Namun demikian, dia lebih memilih jujur kepadamu daripada menyembunyikan perasaannya. Mendengar pengakuan yang mengejutkan itu, Mu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Namun pada akhirnya, ia mengakui bahwa ia tidak memiliki kesempatan dengan Shusei. Lagi pula, Shusei telah menolaknya. Dan yang lebih penting, ia masih ingin berteman dengan Aoi. Jadi, ia memberikan restunya sambil berjanji akan mendukung Aoi agar ia bisa bersama Shusei. Dalam perjalanan pulang sekolah, Aoi dan Shusei melewati sebuah toko perhiasan yang memajang kalung di etalase. Aoi menginginkan kalung itu tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Mungkin saat ini, ia berharap Shusei akan membelikannya untuknya. Sayangnya, Shusei hanya berdiri di sana dengan tenang sebelum pergi. Ketika mereka sampai di apartemen, mereka mendapati Satsuki sudah berdiri menunggu di depan kamar mereka. Tetapi Shusei sama sekali tidak peduli padanya. Ia berjalan melewatinya dan kemudian masuk ke kamar. Satsuki jelas tidak senang Shusei tinggal di kamar yang sama dengan Aoi. Ia kembali memperingatkan Aoi, mengatakan bahwa akan sia-sia jika ia mencintai Shusei karena Shusei memiliki rahasia yang hanya diketahui Satsuki dan itulah mengapa mereka tidak bisa dipisahkan. Keesokan harinya sepulang sekolah, Aoi bertemu dengan kakak laki-laki Shusei, Soju, yang menceritakan kondisi keluarga mereka yang menyedihkan. Ternyata Shusei selalu kekurangan kasih sayang dari keluarganya, dan itulah mengapa dia selalu bersikap dingin terhadap orang lain. Hanya Satsuki, teman masa kecilnya, yang selalu memberinya perhatian bahkan setelah dia dewasa. Namun kemudian, Soju menghentikan ceritanya dan mencium Aoji. Tak perlu dikatakan, Aoji terkejut dan marah dengan tindakannya karena itu adalah ciuman pertamanya. Perilaku mesum Soju akhirnya sampai ke telinga Shusei. Dia segera pergi ke tempat kerja kakaknya untuk memukulinya. Setelah itu, Shusei bertemu Aoji, yang sedang menangis sendirian di taman. Dia meminta Aoji untuk berhenti bersikap naif karena itu membuat orang mudah menipunya. Akhirnya, dia berhasil menenangkannya. Mereka bahkan bersenang-senang dan tertawa bersama di sana. Seiring berjalannya waktu, cinta Aoji kepada Shusei tumbuh hingga ia mengubah penampilannya dan memotong rambutnya untuk membuatnya terkesan. Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan makan siang untuk Shusei ketika dia mulai bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Meskipun begitu, mereka masih menjaga jarak satu sama lain di sekolah. Tetapi suatu hari, Satsuki tiba-tiba menelepon Shusei dan apapun yang dikatakannya membuat Shusei gelisah. Kemudian, tanpa menjelaskan apapun kepada Aoji, dia pergi menemui Satsuki. Namun terlepas dari sikapnya, Aoji terus menunggunya sampai teleponnya akhirnya berdering. Karena mengira itu telepon dari Shusei, dia langsung mengangkatnya tanpa memeriksa nomornya. Tapi dia salah. Itu telepon dari Satsuki, yang mengatakan dia akan bersenang-senang dengan Shusei malam ini. Tentu saja, kata-katanya membuat Aoji sedih dan marah. Pertengkaran tak terhindarkan ketika Shusei pulang. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan apartemen. Tapi tetap saja, Aoji ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Shusei dan Satsuki. Jadi, dia mengejarnya di tengah hujan deras, menuntut penjelasan. Tapi dia tetap diam. Dia meninggalkannya dengan perasaan bingung. Keesokan harinya di sekolah, Aoji terkejut melihat Mu berpacaran dengan Sato. Namun di tengah kegembiraan mereka menyadari bahwa Aoji tidak seperti biasanya. Dia tampak murung, dan Sato berpikir itu ada hubungannya dengan Shusei. Merasa kasihan padanya,
Sato kemudian menceritakan masalah yang terjadi pada Shusei dan Satsuki 2 tahun lalu. Saat itu, Shusei dan Satsuki sering bertengkar, bahkan bertengkar di depan Sato. Meskipun begitu, mereka masih berusaha mempertahankan hubungan mereka. Tetapi pada malam Natal, dia tiba-tiba kehilangan minat padanya. Dia bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Tentu saja, itu membuat Satsuki marah. Dia terus menelepon Shusei, dan ketika akhirnya Shusei mengangkat teleponnya, dia mengatakan bahwa dia lelah dengan semuanya. Dia berniat untuk mengakhiri semuanya. Merasa bersalah, Shusei mencari Satsuki, yang kemudian dia temukan sudah pingsan. Nyawanya akhirnya terselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit, tetapi dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang dia rasakan terhadapnya. Dia bahkan masih merasa bersalah padanya hingga hari ini. Setelah mendengarkan cerita Sato, Aoji memutuskan untuk pulang, dan ketika tiba di apartemennya, ia menemukan sebuah kantong kecil di gagang pintu. Ia terkejut, ternyata itu adalah kalung yang diinginkannya. Pada saat yang sama, Aoji terlihat sedang mengemasi barang-barang Shusei sebelum ia melihat kalung yang diberikan Shusei kepadanya. Beberapa hari kemudian, Aoji berencana pergi ke festival kembang api bersama Mu dan Sato. Tetapi ketika bus datang, mereka menyuruh Aoji pergi duluan, sementara mereka akan menyusulnya dengan sepeda motor. Namun sebenarnya mereka berbohong. Bahkan, mereka pergi ke Shusei untuk memberitahunya bahwa Aoyi sedang berada di festival kembang api dan dia harus segera sampai di sana. Mereka mengatakan kepadanya bahwa kalung yang dia berikan telah menyakiti perasaan Aoyi karena, bagaimanapun, dia masih belum tahu bagaimana perasaan Shusei terhadapnya. Maka, Shusei pergi ke lokasi festival dengan sepeda motor Sato. Dia menyadari perasaannya terhadap Aoyi adalah tulus di sepanjang perjalanan ke sana. Dia hanya tidak bisa melupakan masa lalu. Di akhir film, Shusei akhirnya bertemu Aoyi, dan hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf padanya. Kebetulan kembang api menyala di langit dan dia tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan momen ini. Dia menciumnya dan kemudian mengakui perasaannya padanya. Dan film berakhir dengan Shusei memasangkan kalung itu pada Aoyi. Jadi, apakah kisah asmara SMA Anda sedramatis kisah Aoyi dan Shusei? Atau mungkin Anda tidak bisa melupakan kekasih Anda selama SMA meskipun dia sudah menikah dengan orang lain?